Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Isan sebagai pengampu mata kuliah filsafat komunikasi digital kali ini. Perkenalkan kami kelompok 3 membawakan resensi perdebatan mosi child free. Perkenalkan, kami dari kelompok pro beranggotakan saya sendiri, Muhammad Hergi Saputra. Selanjutnya ada Kajian Saswina. Selanjutnya ada Kak Putri Cikal Syahira. Selanjutnya ada Kak Rida. Dan terakhir ada Kak Siti. Saya mulai terlebih dahulu membawakan perspektif kritis dalam memandang isu child free. Resensi pandangan kritis atau perspektif kritis pro dan kontra. Dalam perspektif kritis, perdebatan child free bukan soal moral individu, melainkan cermin krisis sosial. Child free baik dipuji maupun dikritik, mengungkap kegagalan sistem sosial modern dalam menjadikan reproduksi sebagai pengalaman yang layak dan bermartabat. Ada beberapa aspek yang dapat kami ungkapkan dalam hasil perdebatan kemarin. Yang pertama, aset sudut pandang. Kami kelompok pro menganggap child free sebagai respon sadar terhadap sistem yang gagal, di mana menganggap child free sebagai pandangan tabu terhadap isu child free yang survei banyak mengatakan adalah pilihan yang tepat karena kondisi dan lingkungan sekarang. Sedangkan tim kontra menganggap child free sebagai sudut pandang adaptasi individu terhadap sistem yang menindas. Aspek selanjutnya adalah peran individu. Kami kelompok pro menganggap masing-masing individu memiliki kesadaran struktural dan etika tanggung jawab terhadap pandangan child free. Sedangkan tim kontra menganggap internalisasi, tekanan ekonomi, dan produktivitas. Aspek selanjutnya, akar masalah. Kami kelompok pro menganggap akar masalah dari child free adalah kapitalisme, krisis kesejahteraan, dan ketidakadilan struktural. Sedangkan tim kontra menganggap akar masalahnya adalah kapitalisme dan budaya produktivitas. Aspek terakhir adalah pesan moral. Kami sebagai kelompok pro menganggap child free itu benar secara etis, sedangkan kontra problematis secara sosial. Berikutnya akan dibawakan dari kelompok saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Jihan. Saya akan melanjutkan resensi terkait perdebatan oleh tim pro kontra tentang child free. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan resensi singkat atas perdebatan pro dan kontra child free yang dimana dalam diskusi ini dibingkai dengan judul membedah narasi pronatalisme dengan keberlanjutan eksistensial. Baik, langsung saja. Dalam perdebatan ini, pihak pro menyoroti bagaimana makna hidup manusia saat ini tidak lagi bersifat tunggal. Narasi bahwa menikah harus selalu diikuti dengan memiliki anak dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh tradisi, bahasa, dan juga budaya. Melalui perspektif ini, keputusan child free dilihat sebagai upaya individu untuk mendekonstruksi makna hidup dan menentukan tujuan hidupnya sendiri secara sadar. Sebaliknya, pihak kontra memandang isu child free ini dari sudut keberlanjutan eksistensial manusia. Manusia tidak hanya dilihat sebagai individu yang bebas memilih, tetapi juga sebagai bagian dari rantai sejarah
yang memiliki tanggung jawab untuk meneruskan generasi, nilai, dan juga peradaban. Memiliki anak dianggap sebagai bentuk tanggung jawab eksistensial demi menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di masa depan. Melalui dua posisi ini, resensi ini menunjukkan bahwa perdebatan child free bukan sekedar benturan pendapat, melainkan pertemuan dua cara pandang tentang manusia itu sendiri, baik sebagai individu otonom dan sebagai makhluk sosial historis. Dengan demikian, perdebatan ini menghadirkan dilema eksistensial yang dimana satu sisi ada tuntutan kebebasan personal dan di sisi lain ada tanggung jawab kolektif terhadap masa depan peradaban. Sebagai penutup, resensi ini menegaskan bahwa perdebatan child free tidak perlu dilihat dalam kerangka benar atau salah, melainkan sebagai refleksi tentang bagaimana manusia modern menegosiasikan makna hidupnya di tengah perubahan nilai sosial. Demikian resensi yang dapat saya sampaikan. Untuk resensi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penjelasan child free secara konseptual. Child free sebagai gaya hidup pasangan suami istri memicu perdebatan mendalam dalam konteks filsafat komunikasi, khususnya antara kelompok pro dan kelompok kontra pada sesi debat tersebut. Resensi ini menganalisis argumen kedua kelompok secara konseptual melalui berpikir filsafat, secara ontologis atau hakikat keberadaan, epistemologis atau pengetahuan rasional, aksiologis atau nilai, dan kritis atau radikal mendalam, sambil mengakumulasi esensi perdebatan untuk perspektif holistik. Argumen pro pada kelompok kontra mendukung child free sebagai pilihan rasional modern, menekankan kebebasan individu dan efisiensi hidup di tengah tekanan ekonomi serta karir. Secara ontologis, mereka memandang eksistensi manusia sebagai hak otonomi pribadi, bukan kewajiban biologis untuk bereproduksi, sehingga child free menjadi hakikat kebebasan secara autentik. Secara epistemologis, argumen mereka bertumpu pada pengetahuan empiris tentang biaya pendidikan yang tinggi dan tuntutan produktivitas, yang membuat pengasuhan anak terasa tidak praktis, seperti menitipkan anak ke gawai atau pengasuh sebagai solusi sementara yang lebih efisien. Dari sudut aksiologis, nilai utama kebahagiaan pribadi dan fleksibilitas, di mana child free memaksimalkan kenyamanan tanpa beban tanggung jawab secara permanen, selaras dengan utilitarianisme yang memprioritaskan keuntungan individu atas kolektif. Argumen kontra menolak child free sebagai pelarian egois, mengkritiknya sebagai ancaman bagi keberlanjutan sosial. Secara ontologis, mereka menyatakan manusia sebagai penyambung sejarah dalam rantai kehidupan lintas generasi, di mana child free memutus amanah eksistensial seperti perintah Tuhan kepada Nabi Nuh untuk melestarikan umat. Secara epistemologis, pilihan ini bukan murni bebas, melainkan hasil tekanan struktural atau ekonomi budaya secara modern, yang memerlukan analisis rasional jangka panjang, seperti resiko kesepian lansia dan penurunan angka kelahiran secara nasional. Secara aksiologis, nilai kemanusiaan terletak pada tanggung jawab kolektif untuk peradaban, bukan individualisme. Child free dikritik karena mengabaikan makna keluarga dan budaya di Indonesia, kontras dengan deontologi yang menekankan kodrat moral secara reproduksi. Analisis filsafat secara konseptual, secara kritis radikal, debat ini mengungkap paradoks. Pro melihat child free sebagai eksistensialisme atau kebebasan Sartre untuk ciptakan makna pribadi, sementara kontra condong ke esensialisme hakikat bawaan manusia sebagai prokreator. Epistemologis keduanya valid namun terbatas. Pro kurang data demografis jangka panjang, sedangkan kontra mengabaikan hak reproduksi otonom. Aksiologis pro unggul dalam utilitarianisme atau kebahagiaan maksimal individu, sedangkan kontra kuat dalam etika komunal atau keadilan generasional. Dengan demikian, secara holistik, child free bukan hitam putih. Ia menantang filsafat komunikasi untuk dialog rasional yang seimbang, menghindari judgement personal demi argumentasi sistematis.
Dalam membahas child free dari perspektif rasional, penting untuk dipahami bahwa perdebatan ini bukan tentang benar atau salah secara moral, melainkan tentang bagaimana rasionalitas didefinisikan dan diterapkan. Baik pihak pro maupun kontra sama-sama mengklaim berdiri di atas rasionalitas, tetapi ini menggunakan kerangka rasional yang berbeda. Dari sisi pro, rasionalitas dipahami secara individual dan kontekstual. Rasional berarti keputusan diambil berdasarkan kondisi nyata pasangan, seperti kesiapan ekonomi, kesehatan mental dan fisik, stabilitas relasi, serta tujuan hidup jangka panjang. Dalam kerangka ini, child free dianggap rasional apabila merupakan hasil refleksi sadar dan tanggung jawab pribadi. Karena memiliki anak membawa konsekuensi seumur hidup, maka memilih untuk tidak memiliki anak ketika merasa tidak siap justru dipandang sebagai tindakan yang masuk akal dan bertanggung jawab, bukan bentuk penolakan terhadap nilai keluarga atau kehidupan. Sementara itu, dari sisi kontra, rasionalitas dilihat secara kolektif dan jangka panjang. Rasional bukan hanya soal kepentingan individu saat ini, tetapi juga dampaknya terhadap kontribusi pada penurunan angka kelahiran, di mana meningkatnya populasi lansia dan berkurangnya generasi penerus, yang artinya keputusan individual dinilai harus mempertimbangkan keberlanjutan sistem sosial dan demografi secara luas. Perbedaan utama antara kedua posisi ini bukan terletak pada siapa yang rasional dan siapa yang tidak, melainkan pada level analisis rasionalitasnya. Pihak pro menekankan rasionalitas mikro, yaitu kesesuaian keputusan dengan kondisi individu, sementara pihak kontra menekankan rasionalitas makro, yaitu dampak struktural jangka panjang bagi masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Pada slide ini, membahas child free dalam perspektif filsafat reflektif. Child free merupakan pilihan hidup sadar di mana individu atau pasangan secara sukarela memutuskan untuk tidak memiliki anak. Keputusan ini bukanlah pilihan yang impulsif, melainkan didasarkan pada pertimbangan yang matang seperti kesiapan mental, emosional, finansial, serta kesadaran akan kualitas hidup yang dijalani. Sudut pandang pro, child free dipahami sebagai bentuk kebebasan individu dan otonomi moral. Dalam masyarakat modern, setiap individu memiliki hak untuk menentukan hidupnya sendiri tanpa tekanan sosial. Selain itu, pilihan child free juga sering dikaitkan dengan kepedulian terhadap kesejahteraan diri, keseimbangan hidup, serta keterbatasan sumber daya dan tantangan lingkungan global. Namun, dalam sudut pandang kontra, child free dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kekeluargaan dan budaya yang telah lama hidup dalam masyarakat. Memiliki anak dianggap sebagai tanggung jawab sosial, sarana keberlanjutan generasi, serta cara menjaga nilai tradisi dan solidaritas antar generasi agar tetap terjaga secara reflektif. Perdebatan mengenai child free menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Filsafat mengajarkan bahwa setiap pilihan hidup memiliki dimensi moral dan konsekuensi sosial. Oleh karena itu, child free tidak dapat dinilai sebagai benar atau salah secara mutlak, melainkan sebagai keputusan moral yang bersifat kontekstual dan menuntut kesadaran serta tanggung jawab atas dampaknya, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Sebagai penutup resensi dari kelompok kami, yaitu debat kelompok 3 dan kelompok 4 menyoroti dualitas child free. Kelompok 3 memperjuangkan eksistensialisme Sartre, yaitu otonomi pribadi, efisiensi empiris, biaya hidup tinggi, utilitarianisme, dan kebahagiaan individu. Sedangkan kelompok 4 membela esensialisme pada amanah Nabi Nuh, tanggung jawab generasi, risiko krisis demografi, deontologi peradaban di atas individualisme. Child free bukan hitam putih, melainkan benturan hak pribadi versus warisan kolektif. Sebagai refleksi akhir, apakah kita mendefinisikan makna hidup atau menjalankan amanah bawaan? Terima kasih atas perhatiannya.